kita berdoa. Benar Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami memohon Tuhan boleh menolong kami menyiapkan hati kami. Sebab kami rindu isi hatimu boleh disampaikan kepada setiap kami. Sebab kami mengetahui firman-Mu dari dulu sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Tuhan yang boleh mengubahkan hati kami. Supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki seturut dengan firman-Mu. Tuhan berbicaralah bagi setiap kami. Menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita hari ini boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, yaitu sikap favoritisme dilarang. Kita akan mendasari firman Tuhan hari ini terambil dari surat Yakobus pasalnya yang kedua. Kita sama-sama membuka surat Yakobus pasalnya yang kedua. Kita akan memperhatikan ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Yakobus 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Dan saya akan membacakannya bagi setiap kita. Silahkan Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitab Bapak Ibu masing-masing ya. Yakobus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja, atau duduklah dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Namun jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu berbicara mengenai favoritisme. Biasanya kita cenderung akan berpikiran soal kasih yang memilih begitu ya. Misalkan contohnya kalau kita bahas favoritisme dalam Alkitab, biasanya kita langsung terpikir gitu ya, kisah Yakub dan Esau gitu ya, Ribka dan Ishak, favoritisme tuh ya, satu orang satu anak gitu ya. Atau kita langsung berpikir tentang kisah Elkana yang punya 2 istri ya, kalau di sini nggak ada ya, istri satu semua gitu ya, 2 istri ya, Penina dan Hana. Wah, lebih mengasihi salah satu dibanding yang lain. Nah, memang biasanya sikap favoritisme ini diperuntukkan karena ada orang yang dibela atau disukai, maka dia difavoritkan. Tapi favoritisme bukan cuma didasarkan terhadap hal yang demikian. Bapak Ibu, favoritisme itu juga tanpa sadar bisa dilakukan ketika kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita akan sebuah penghormatan atau kekuatan atau kekuasaan terhadap sesuatu. Seperti yang dikemukakan dalam hierarki kebutuhan manusia ya oleh salah seorang psikolog namanya Abraham Maslow ini.
Jadi ada yang bagian di atas yang warna hijau itu ya. Ada respect ya, ada respect di mana orang itu, manusia itu punya kebutuhan untuk diakui, punya kebutuhan supaya dia bisa dihormati lewat apa yang dia miliki atau relasi yang dia punya, atau terhadap apapun yang bisa membuat dia rasa aman terhadap kedudukan yang dia miliki. Oh, itu teman saya, oh itu saya kenal, oh itu saudara saya, dan lain sebagainya. Saya dekat dengan dia dan lain sebagainya. Nah, maka lewat hal ini, maka favoritisme itu juga bisa terjadi di antara manusia satu dengan yang lain, supaya saya mendapat keuntungan terhadap relasi atau terhadap status sosial tertentu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang terjadi di dalam kitab Yakobus yang baru saja kita bahas. Sikap favoritisme di dalam surat Yakobus ini bukan didasarkan kepada kesukaan terhadap sesuatu, tetapi lebih kepada bagaimana saya berlaku atau menjalin relasi supaya saya mendapatkan sesuatu. Nah, bagian ini merupakan lanjutan dari serangkaian nasihat yang dikemukakan oleh Yakobus kepada 12 suku di perantauan. Surat Yakobus ini menunjukkan bagaimana nanti ke depan begitu ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Bagaimana ada berbagai nasihat dalam kehidupan keseharian yang didasarkan pada pengajaran Yesus dari kitab Injil. Dan juga disertai dengan berbagai pengajaran nasihat-nasihat kehidupan sehari-hari dari kitab Amsal. Dan dalam bagian ini khususnya ayat yang 1-13 pasalnya yang kedua, Yakobus membukanya dengan sebuah dasar utama kenapa kita harus melakukan perintah untuk tidak memandang muka. Ayat yang pertama di sana dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, gitu ya, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dasarnya adalah yang itu saya beri bold gitu ya, lebih tebal itu ya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ini adalah dasar mengingatkan siapa jati diri mereka. Para pembaca surat ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi bukan orang yang belum percaya, tapi mereka sudah menjadi pengikut Kristus. Maka dari itu Yakobus menyatakan hal ini. Nah, apa artinya beriman kepada Tuhan sebagai dasar? Artinya para pembaca pada waktu itu adalah orang yang sudah kenal Yesus, percaya kepada Yesus, dan seharusnya hidup meneladani Yesus Kristus. Tahu apa yang dia ajar dan belajar menghidupinya. Nah, dalam hal ini, meneladani hidup seperti Yesus, Yakobus mengatakan bahwa seharusnya memang mereka bukan hanya sekedar pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman. Di pasal yang pertama, khususnya ayatnya yang ke-22, di sana Yakobus mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus tahu ada banyak orang percaya, tersebar di mana-mana, mengaku mengikut Yesus. Tetapi dalam kesehariannya, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, pada waktu itu dalam kehidupan sosial masyarakat mereka itu sudah sangat terbiasa dengan yang namanya membeda-bedakan. Ada pemisahan-pemisahan yang sudah mendarah daging di antara orang-orang percaya pada waktu itu. Ada orang Yahudi, non-Yahudi, orang Yunani, orang barbar, ada budak, orang merdeka, ada orang kaya, orang miskin, dan sebagainya. Oleh sebab itu ketika Yesus datang, Yesus meruntuhkan tembok-tembok pemisah tersebut yang selama ini mereka sudah pegang. Namun hal itu sangat sulit, yang namanya sudah jadi budaya begitu ya. Sangat sulit untuk mereka lakukan dalam keseharian. Sehingga ketika mereka dalam perantauan, hidup jauh di antara orang-orang Israel satu dengan yang lain, maka mereka mulai begitu ya, terus mengikuti budaya yang dulu mereka terus pegang. Dan hal ini sekalipun mereka orang-orang percaya, mereka cuman tahu, cuman ingat, tapi tidak melakukan pengajaran Yesus yang selama ini mereka percayai. Dan oleh sebab itu Yakobus mengatakan bahwa ketika itu dilakukan, maka orang tersebut sedang menipu diri sendiri.
Bapak Ibu, ini pergumulan dari para pembaca surat Yakobus pada waktu itu. Tapi ketika kita renungkan, sepertinya tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita di masa kini, bukan ya? Di masa kini pun kita juga terkadang masih sulit melakukan perintah Tuhan. Yang kita tahu, kita sering dengar. Adakah di antara kita yang menyadari hal itu? Tahu firman, tahu kenal Tuhan Yesus gitu ya. Tapi melakukan, meneladani Kristus dalam kehidupan sehari-hari masih bergumul. Bapak Ibu, ini jadi perenungan kita bersama ya. Tapi di pasalnya yang kedua, Yakobus tidak berhenti ketika sampai di situ. Tapi dia menasehatkan, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Apa maksudnya dengan arti kata memandang muka di sini? Dalam bahasa Yunani, memandang muka di sini menggunakan kata prosopolemsia yang secara harfiah berarti menengadahkan muka, mukanya diangkat begitu ya. Kata ini bermakna memperlihatkan sikap pilih kasih, membeda-bedakan orang secara tidak adil berdasarkan status sosial, kuasa, kekayaan dan sebagainya. Bahkan ini juga terjadi dalam kegiatan beribadah mereka. Makanya tadi kita baca ya di ayatnya yang kedua, ketiga begitu ya. Ketika ada orang masuk terlihat kaya, disuruh duduk di tempat yang baik. Ketika ada orang yang miskin, disuruh duduk di lantai gitu ya. Tadi pagi-pagi saya bercanda gitu ya, saya cantau-cantau gitu ya soal bahasan firman Tuhan hari ini. Iya ya, kalau saya lebih suka duduk di bawah kali ya. Gak pakai kursi gitu ya, lesehan gitu ya. Tapi kalau yang sudah tua gak bisa duduk di bawah ya, sakit kaki lutut ya, gak bisa bangun nanti ya. Itu bercandaan Bapak Ibu. Tapi di masa itu tempat duduk, posisi duduk menentukan status sosial mereka. Jadi akan merasa sangat berharga kalau misalkan mereka bisa duduk di tempat yang terbaik, di depan. Kalau di gereja kita duduk di depan kedinginan ya, makanya lebih enak duduk di belakang gitu ya, lebih nyaman gitu ya. Nah tapi pada waktu itu tidak demikian. Bahkan ketika beribadah juga terjadi praktek-praktek demikian. Bapak Ibu, hal ini dipandang salah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Yakobus kembali mengingatkan hal ini. Pertanyaannya, kenapa tidak boleh memandang muka Bapak Ibu? Yang pertama, karena Allah melihat hati. Bapak Ibu, di zaman ini ada sebuah istilah yang disebut dengan beauty privilege ya. Mungkin ini sudah sering dengar atau pernah dengar gitu ya. Di mana pernyataan ini tuh mau menyatakan bahwa orang cantik atau orang yang tampan itu akan memiliki kemudahan-kemudahan dalam hidup mereka. Lebih mudah menerima bantuan, lebih mudah diterima dalam komunitas yang baru, lebih mudah mendapatkan pekerjaan, dan lebih mudah yang lain. Nah ini beauty privilege ya. Mungkin dulu udah pernah ada juga, tapi belum ada namanya ya. Di zaman sekarang kayak semua dikasih nama gitu ya. Nah oleh sebab itu di bagian ini, firman Tuhan ini Yakobus itu bukan bermaksud soal sekedar memandang muka dalam artian dia itu cantik atau dia itu tampan. Bukan sekedar itu. Tetapi mengarah kepada orang-orang kaya yang berpenampilan baik. Yakobus menuliskan dengan dia menggunakan cincin emas, berpakaian indah. Mereka itu yang diberikan tempat duduk yang terbaik. Sedangkan orang miskin dibiarkan berdiri saja atau disuruh duduk di dekat tumpuan kaki. Duduk di bawah begitu ya. Nah ini perbedaan yang kelihatan sekali di zaman itu. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa praktik yang demikian juga ada sampai dari zaman dahulu. Bahkan dalam perjanjian lama. Bapak Ibu ingat kisah Samuel. Ketika Samuel diutus Tuhan pergi ke rumah Isai untuk boleh mengurapi salah satu anak Isai. Di sana Samuel datang, kemudian Samuel menemui satu persatu anak Isai. Mulai dari si sulung yang perawakannya baik, tinggi gitu ya. Dan Samuel dalam hati langsung berkata, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapi. Tetapi Tuhan berkata, jangan pandang perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia sebab manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, dari zaman perjanjian lama manusia itu sudah sering kali melihat apa yang kelihatan di depan mata.
Dan Tuhan sendiri sudah pernah menyatakan bahwa bukan yang dilihat di depan mata. Jauh sebelum Yakobus tulis, Tuhan sudah bilang, lihat yang di dalam hati. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan yang di bawah matahari ini, seperti kata pengkhotbah ya, tidak ada yang baru. Maka kehidupan ini terus berulang dalam hal yang itu-itu saja. Maka dari itu Yakobus setelah ratusan tahun berlalu, dia tetap mengingatkan hal yang sama. Bahwa hati lebih penting daripada penampilan. Hati lebih penting daripada apa yang nampak. Yakobus katakan kalau kita melakukan hal tersebut, maka kita menjadi hakim atas pikiran kita yang jahat di ayatnya yang keempat. Membeda-bedakan dengan standar kita dan bukan Tuhan. Sedangkan siapa kita? Boleh memberikan penilaian yang demikian kalau sebenarnya di mata Tuhan semua sama. Bapak Ibu, 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 Rasul Paulus mengatakan demikian. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu, Paulus tahu benar bahwa yang dilihat Tuhan bukan apa yang dilihat manusia. Yang dilihat manusia tidak layak, tidak baik dipandang sebelah mata, tetapi tidak demikian di mata Tuhan. Yesus dalam khotbahnya di bukit di Matius pasal 5 ayat 3 mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Dan ayat ini sebenarnya juga senada dengan yang Yakobus sampaikan di ayatnya yang kelima tadi kita baca. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Orang dipandang sebelah mata, namun Tuhan memandang tidak demikian. Tuhan justru memilih mereka yang kaya dalam iman. Dalam kekurangan, dalam keterbatasan, mereka sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada mereka yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Bapak Ibu, bukankah Yesus ketika Dia datang ke dunia juga tidak diperhitungkan oleh manusia? Yesaya pasal 53 mengatakan bahwa orang menutup mukanya terhadap Dia. Bahkan bagi orang Dia tidak masuk hitungan. Tapi justru melalui Dia, keselamatan diberikan kepada semua umat manusia. Bagi orang-orang yang percaya. Orang yang tidak diperhitungkan itu adalah anak Allah yang datang ke dunia. Untuk memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kita, orang-orang percaya. Untuk Bapak, Ibu dan juga saya. Bapak Ibu, seperti yang Yakobus sampaikan di pasal 2 ayatnya yang pertama. Iman jangan diamalkan dengan memandang muka. Orang berpenampilan bagus bukan segalanya. Memang pertanyaannya jadi demikian. Apakah menghargai orang yang berpenampilan bagus dan kaya itu dilarang artinya? Jawabannya tentu tidak, gitu ya. Secara alamiah manusia suka apa yang cantik, yang rapi, yang bagus, yang menarik, yang indah, kita suka gitu ya. Apakah jadi kaya itu salah? Karena kok rasanya firman Tuhan lebih condong kepada orang-orang yang berkekurangan? Tentu jawabannya juga tidak. Sebab manusia juga butuh uang, apalagi sekarang kita rasa sekali perekonomian sulit, seret begitu ya, kehidupan makin sulit. Bapak Ibu, di sini Yakobus bukan sedang memihak orang miskin. Sebab ada gak orang yang miskin yang hatinya tidak lurus? Ada juga gitu ya. Oleh sebab itu bukan masalah memihak siapa yang lebih baik. Tapi Yakobus di sini mau menyatakan bahwa dia sedang menanggapi apa yang sedang terjadi di antara jemaat pada waktu itu. Bahwa di sana ada persoalan hati. Persoalan hati yang membuat mereka itu jadi memandang muka, jadi favoritisme satu dengan yang lain. Dan keadilan itu
jadi blur di antara mereka. Oleh sebab itu, penilaian hati yang benar di hadapan Tuhan, itu yang Yakobus sedang tekankan pada bagian ini. Imamat 19 ayat 15, salah satu hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel mengatakan, jangan kamu berbuat curang di pengadilan. Jangan memihak orang miskin atau terpengaruh oleh orang besar. Tetapi kamu harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Dan ini yang Yakobus mau sampaikan di bagian ini. Jika kita memihak orang yang lebih berkuasa, maka kita menjilat. Jika kita memihak orang yang miskin, maka kita punya kecenderungan untuk punya kebencian terhadap orang tersebut. Bapak Ibu, yang saya mau kita ajak renungkan hari ini, bagaimana kita bersikap dalam komunitas yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau kita menjalin relasi dengan sesama kita dengan pandangan yang sangat pragmatis untuk keuntungan saya gitu ya, supaya saya itu jadi ikut terkemuka, ikut beken, supaya dalam pekerjaan saya ketika saya dekat dengan orang yang berpengaruh di tempat kerja saya, maka posisi saya aman, saya mudah dipromosikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bukan demikian. Kita mau sama-sama melihat bahwa kita perlu hati-hati ketika kita menjalin relasi di hadapan Tuhan. Karena apa? Apakah relasi kita itu untuk mempertahankan atau menaikkan posisi kita, atau kita menjalaninya dengan tulus hati di hadapan Tuhan? Sebab kita perlu hati-hati karena iman kita sesungguhnya harusnya dinyatakan di dalam apa yang kita lakukan. Bukan hanya perihal gereja dan komunitas, tetapi juga dalam kehidupan keseharian kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu, yang kedua, kenapa kita tidak boleh memandang muka? Karena jika kita memandang muka, maka kita berbuat dosa. Bapak Ibu, dosa itu artinya melanggar perintah Tuhan. Perintah mana yang kita langgar ketika kita memandang muka, Bapak Ibu? Matius 22 ayat 39, Yesus pernah mengajar tentang hukum yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus kepada orang-orang yang diajar pada waktu itu. Ini hukum yang sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Yakni mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah, ketika kita memandang muka, itu artinya kita memilih mengasihi yang satu daripada yang lain. Mengasihi yang kaya daripada yang miskin menurut konteks Yakobus. Dan maka dari itu kita sudah melanggar hukum ini. Dan itu sama saja kita sedang melanggar keseluruhan hukum Allah. Yakobus menyatakan hal ini dengan gamblang di ayatnya yang ke-10 ya. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi tersandung dalam satu bagian saja, dia bersalah terhadap seluruhnya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa setidaknya ada 10 hukum Taurat Musa. Yang kemudian di breakdown dengan orang Yahudi pada zaman itu menjadi 613 poin. Yang harus mereka taati dalam kehidupan keseharian mereka. Dan ketika membaca bagian ini, itu artinya para pembaca pada waktu itu tidak boleh melanggar satupun hukum yang selama ini mereka sudah pegang 613 poin itu. Karena kalau melanggar satu, maka dia melanggar semuanya. Rasanya sulit sekali ya. Nah, misalkan ya pada waktu itu ketika orang berkata, oh saya tidak mencuri, tapi saya iri hati. Tidak bisa Bapak Ibu, melanggar. Oh saya tidak berzina, tapi saya mengatakan saksi dusta. Oh dia melanggar. Oh saya tidak membunuh, tapi saya tidak rajin beribadah. Melanggar. Oh saya menghormati orang tua, tapi saya tidak berkata jujur. Melanggar. Atau singkatnya kalau dalam konteks Yakobus itu, dia mau mengatakan kalau kamu tidak bisa menunjukkan kasih kepada sesama manusia, itu artinya kamu tidak bisa mengasihi Allah. Pelanggaran, dosa. Bapak Ibu ingat kisah orang muda yang kaya ketika dia datang menemui Tuhan Yesus. Orang muda ini bilang kepada Tuhan Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal, katanya. Lalu Yesus menjawab, mengapa kamu katakan aku baik? Hanya Tuhan Allah yang baik.
Kamu tahu perintah-perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu, hormati ayahmu dan ibumu. Lalu orang kaya ini dengan bangganya dia katakan, semua itu sudah saya lakukan. Lalu Yesus menjawab, hanya satu kurangmu. Sekarang pergi, jual semua hartamu, bagikanlah itu kepada orang miskin. Lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, Alkitab mencatat respon orang itu. Dia pergi dengan sedih, kecewa, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus berkata kepada para murid, lebih mudah seekor unta masuk melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, dalam kisah ini kita bisa lihat bagaimana Yesus juga ingin menunjukkan bahwa ketika ada satu hal yang orang kaya ini tidak bisa lakukan, dia tidak bisa dapat memperoleh hidup yang kekal. Karena memang hidup kekal itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa menjalankan semua perintah Tuhan dengan sempurna? Apakah kita bisa? Jawabannya tidak bisa. Lah kalau tidak bisa bagaimana? Kenapa Tuhan memberikan perintah yang demikian kalau kita tidak mampu melakukannya? Buat apa sia-sia? Bapak Ibu, Yakobus mengatakan bahwa kita harus berkata dan berlaku seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan itu di ayatnya yang ke-12. Apa yang dimaksud dengan hukum yang memerdekakan? Istilah ini seperti pertentangan ya, namanya hukum itu mengekang. Tapi ini memerdekakan. Apa yang dimaksud di sini? Bukanlah hukum yang diberikan untuk melonggarkan sesuatu, bukan. Tetapi hukum yang memerdekakan itu merupakan sebuah aturan etika ketat daripada Tuhan. Jika ketat, kenapa bisa memerdekakan? Karena hukum ini diberikan kepada orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Orang yang telah merdeka dari dosa yang mengekang mereka karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan menghapus segala belenggu dosa yang mengikat mereka. Dan hukum tersebut adalah hukum yang memerdekakan. Oleh sebab itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebab anugerah telah mereka terima. Jadi Bapak Ibu, ada anugerah Tuhan, ada karya keselamatan itu yang diberikan kepada kita. Dan itu yang memampukan kita untuk melakukan semua hukum itu. Bukan melakukannya dengan kekuatan manusia, tetapi karena kemampuan daripada Tuhan yang memampukannya, yaitu anugerah. Dan melalui anugerah itu, maka kita dimampukan bisa melakukan hukum yang memerdekakan itu. Namun dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita gagal melakukannya, bagaimana? Mungkin hari ini berhasil, bisa jadi besok gagal. Bagaimana kalau demikian? Bapak Ibu, Tuhan dikatakan Tuhan akan berbelas kasih kepada mereka. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia akan menunjukkan pengampunannya bagi kita. Akan tetapi ketika kita memilih untuk tidak melakukannya dan memilih untuk menghakimi orang lain dengan tanpa belas kasihan, maka penghakiman dengan menggunakan sudut pandang kita dan bukan Tuhan itu juga akan kita terima. Itu yang ayat 13 katakan. Penghakiman juga akan diberikan kepada kita sebab kita telah menyia-nyiakan anugerah Tuhan bagi kita. Namun jika kita tahu bahwa belas kasih Tuhan telah menang terhadap penghakiman itu, mari kita menerima hal tersebut dan juga memberikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, di penghujung khotbah saya hari ini, saya mau mengajak kita melihat kembali bagaimana kita seharusnya menjalani hidup di hadapan Tuhan. Yang pertama yaitu menjaga hati. Menjaga hati kita untuk melihat dan menilai orang lain di sekitar kita dengan kacamata Tuhan. Tidak memihak, tidak melakukan praktek favoritisme yang hanya memuaskan ego kita supaya saya dan saya.
tetapi kita mau memandang hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, menjaga tindakan kita untuk tidak menghakimi orang lain, karena kita bisa jatuh di dalam dosa apabila hal tersebut kita lakukan. Oleh sebab itu kita perlu menunjukkan belas kasihan seperti yang telah kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena anugerah dari Yesus Kristus telah kita terima. Bapak Ibu, ada seorang bernama William Carey ini ya. Dia tokoh yang cukup terkenal gitu ya di dalam sepanjang sejarah kekristenan. Waktu kecil dia adalah orang miskin yang diremehkan. Keluarganya itu hanya guru tata bahasa dan tukang sepatu. Jadi dari kecil dia bekerja sebagai tukang sepatu menolong papanya. Pendidikan tidak dia kenyam. Tapi dia orang yang suka sekali membaca. Dia suka baca banyak hal, khususnya hal-hal tentang dunia ini. Supaya dia tahu berbagai hal di luar sana yang dia tidak bisa pergi. Dia suka geografi. Dia pasang satu peta besar di dalam kamarnya. Nah, sampai satu kali ketika dia sedang magang bekerja sebagai seorang pandai besi gitu ya. Dia pekerja keras begitu ya karena kondisi ekonomi yang sulit. Di situ dia kenal Tuhan dan dia bertobat. Bapak Ibu, dalam pertobatannya dia berdoa, dia punya kerinduan untuk dia bisa pergi menjadi misionaris. Ada satu tempat yang dia mau sekali kunjungi di sana, yaitu negara India. Dia pengen sekali pergi ke India. Di peta itu yang dia pasang di kamar, setiap malam dia berdoa supaya dia bisa pergi ke India. Dia sharing dengan orang-orang di gereja tempat dia beribadah. Saya mau jadi misionaris pergi ke India. Orang-orang di sana yang mengenal dia dan keluarganya menertawakan dia, meremehkan dia. Aduh, anak tukang sepatu ya. Orang miskin mana bisa pergi kemana-mana. Aduh, tidak sekolah, tidak berpendidikan, mana bisa melayani Tuhan jadi misionaris. Orang-orang memandang sebelah mata. Tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Sampai akhirnya satu waktu Tuhan izinkan dia pergi ke India menjadi misionaris. Bapak Ibu, selama 7 tahun dia melayani di India. Hanya ada satu orang bertobat. Bayangkan ya, 7 tahun satu orang bertobat. Tapi tahun-tahun berikutnya Tuhan memberikan banyak orang untuk bisa mengenal Tuhan melalui dia. Sehingga dalam 40 tahun pelayanannya di India, William Carey ini disebut sebagai bapak misionaris modern. Awalnya dia diremehkan orang, awalnya dia tidak dianggap. Tapi dia menjaga hati untuk tetap melihat kepada Tuhan. Bapak Ibu, menjaga hati dan tindakan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Supaya kita tidak melakukan tindakan favoritisme itu. Supaya kita tidak menghakimi mereka. Untuk kita bisa menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Karena kita sudah menerima anugerah Tuhan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bapak Ibu, kita lakukan bukan semata-mata karena takut akan penghukuman Tuhan. Bukan. Tapi karena kita juga sudah merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Menjalani hidup sebagai orang beriman kepada Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalankan panggilan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh kembali mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup di hadapan Tuhan. Kami menyadari sebagai orang-orang percaya kami sudah mengenal Tuhan sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun.
Tapi kami juga menyadari dalam menjalani kehidupan keseharian kami, kami masih jatuh bangun melakukannya atau bahkan seringkali kami tidak bisa melakukannya atau memilih tidak melakukannya. Tuhan ampuni kami. Hari ini firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kami. Kami rindu hati kami boleh diubahkan. Itu kami bisa menjalani kehidupan kami hari lepas hari dalam menjalani relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Menjaga tindakan kami. Supaya kami tidak menghakimi mereka. Tetapi menyatakan belas kasih Tuhan seperti halnya yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sebab kami menyadari setiap kami sama di mata Tuhan. Tidak ada jauh yang lebih berbeda satu dengan yang lain, jauh lebih baik. Setiap kami orang-orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami. Supaya anugerah Tuhan tidak berhenti. Hanya kami terima. Tapi orang-orang di sekitar kami juga boleh merasakannya. Karena iman kami haruslah kami nyatakan dalam perbuatan kami. Menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong memampukan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.